Kiai Imaduddin. Sebetulnya dalam hitungan tarikh batin sahabat, memang inilah 2025 adalah wiwitan. Memang seharusnya segalanya akan terbongkar segalanya. Bukan Kiai Imaduddin. Kiai Imaduddin hanyalah sebab sesungguhnya tadi semua. Jadi sekali lagi, pidato mereka mengatakan bahwa Jawa adalah pintu ulama tarim. Kemudian Jawa Barat adalah milik para habaib. Kenapa mereka hanya menguasai Jawa Barat? Pulau Jawa. Karena tadi itu sudah ada catatan daripada Zionis, kuasai Jawa, kau kuasai. Demikian pula hari ini, orang-orang yang tadi, Habib-Habib itu, dan juga orang-orang muhibbin itu, kepada orang-orang yang ingin berjuang memerdekakan bangsanya dari pengakuan bangsa lain. Oh, mereka tidak menguasai. Faktanya, video begitu banyak, bagaimana mereka berlaku tidak. Dari mulai, sebagaimana yang terjadi di Palestina, pengakuan makam, membuat haul-haul, membuat kisah-kisah baru, ya. Disitulah kehancuran dari Palestina. Hari ini sesungguhnya Palestina itu hancur karena perbuatannya sendiri. Nah, bangsa kita sahabat, kalau dibiarkan, sayangnya kalian tidak paham secara batin. Abah mungkin sedikit dibuka oleh Allah tentang ini. Abah khawatir tentang hal ini. Kalau kalian diam, maka sesungguhnya kalian telah serahkan. Dan barusan video Rizik Syihab itu dibuat katanya adalah pada saat sebelum Ramadan, yang pada setelah dia mendeklarasikan perang, dia bilang siap rebut Indonesia, siap rebut Indonesia. Berarti dia tidak pernah mengakui Indonesia. Tadi semua, ya. Karena mereka itu, ya, adalah memang dari awal pun dibawa ke sini adalah menjajah oleh Belanda. Pahami ya sahabat. Nah inilah maka jangan sampai adalah kita kelengahan tadi semua. Ingat tugas ini ada pada kita. Kejadian ini ada pada kita. Walaupun secara hakikat kata Abah, inilah wiwitan. Sebenarnya masalah mereka sekarang ini ada yang seolah-olah Allah buka rahasianya. Bukan karena Kiai Imaduddin. Sebetulnya dalam hitungan tarikh batin sahabat, memang inilah 2025 adalah wiwitan. Memang seharusnya segalanya akan terbongkar segalanya. Bukan Kiai Imaduddin. Kiai Imaduddin hanyalah sebab sesungguhnya tadi semua. Jadi sekali lagi, pidato mereka mengatakan bahwa Jawa adalah pintu ulama tarim. Kemudian Jawa Barat adalah milik para habaib. Kenapa mereka hanya menguasai Jawa Barat? Pulau Jawa. Karena tadi itu sudah ada catatan daripada Zionis, kuasai Jawa, kau kuasai Nusantara. Itu sederhana sebetulnya secara politiknya. Dan juga kepada jenderal-jenderal yang tidak punya nasionalisme, hanya karena sakit hati. Barangkali zaman Pak Jokowi tidak dipakai, sahabat. Ini juga harus kalian pahami. Ini ada politik di dalam sini. Makanya kenapa dulu Pak Harto itu adalah Gus Dur itu harga mati. Dari situlah perseteruan Rizik Syihab dengan Gus Dur adalah sesungguhnya diawali pada saat Gus Dur menjadi ketua PBNU. Pahami kisah ini. Maka disitulah ada kisah adalah bagaimana Rizik Syihab mengajak mubahalah. Bagaimana Rizik Syihab menyebutkan buta mata, buta hati, dan lain sebagainya. Dan kemudian bahwa pernyataan Rizik Syihab barusan dalam videonya mengatakan kita rebut Indonesia. Berarti inilah yang harus sekali pantas makam diakui, pahlawan dia baalwikan. Tadi semua. Kemudian kalian sudah mengerti 3.000 lebih makam yang sudah dan sekian ribu yang sudah dibongkar ternyata adalah kosong. Enggak beda dengan di Mesir. Banu Fatimiyah saat Salahuddin Al-Ayyubi melihat tanda-tanda kerusakan Mesir, kehancuran Mesir. Ada sekelompok orang yang mengangkut duriat Nabi saat itu. Kemudian beliau minta izin kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, bahwa disitulah beliau adalah mendengungkan seolah-olah jihad tadi semua. Itulah Salahuddin Al-Ayyubi yang kalian dengar. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi lah yang sebetulnya dulu udah sempat memerdekakan Palestina dari mereka. Tapi kemudian lihatlah apa yang terjadi. Kalau kalian ngerti tentang politik sedikit, apa itu Partai Fatah, apa itu Ikhwanul Muslimin, siapa PLO Yasser Arafat, dan siapa orang-orang yang sekarang disakiti itu. Sesungguhnya itulah tadi semua. Maka jangan juga terlalu prihatin kepada orang-orang gajah. Sesungguhnya adalah mereka juga adalah bagian dari mereka yang awalnya salah dalam berprinsip tadi semua. Ya, salah yang membiarkan
oleh orang-orang yang mengaku duriat Nabi Ibrahim, dibiarkan masuk. Kemudian mereka bikin haul-haul pengakuan-pengakuan, 300.000 makam dipalsukan. Kemudian apa yang terjadi hari ini? Justru mereka yang jadi tamu menjadi tuan rumah. Maka video barusan yang Abah putarkan tentang Rizik Syihab, mari kita rebut Indonesia. Maka lihat kalau kalian pahami. Mereka buat mapping di seluruh Nusantara ini. Di mana dia bikin lembaga-lembaga pendidikan tadi semua. Ya. Ingat, itu hanyalah merupakan baju cangkang untuk mengelabui adalah sesungguhnya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Inilah wahailah. Jadi sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang masih mencintai Habib ini, Abah bukan membenci mereka. Tapi kita harus mencintai negara kita. Bukan hanya pengakuan pada duriat Nabi yang tidak terbukti, kan Abah sudah buat sayembara. Siapa yang bisa menunjukkan Said Ahmad bin Isa itu pernah hijrah, silakan. 200 juta, bahkan plus pelfire. Sampai hari ini tidak ada. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak adalah mereka itu. Karena Abah sudah membuat satu runutan sebelum mereka datang. Abah sudah buat video dari mulai sejarah-sejarah abad keempat. Abah sudah bikin video. Seandainya ada mereka dari datang, Abah sudah susun kitabnya tadi semua. Tadi semua sampai kepada abad ke-9 adalah Habib Ali Asyakron tadi itu semua yang telah menetapkan Said Ahmad bin Isa adalah pernah hijrah dari mimpi. Yang kedua adalah kesurupannya seseorang tadi semua. Tadi semua ya. Nah inilah sahabat. Bahkan Abah sudah bikin susun tadi kata Abah. Kaum Bani Alawiyin keturunan Rasulullah yang dari Said Ahmad bin Isa, Abah sudah juga susun. Sesungguhnya mereka semuanya ada orangnya, ada sejarahnya, ada kisahnya, ada catatannya. Kalau memang ada tadi semua. Ya, jadi kalau kalian malas untuk membahas itu, memahami ini semua, minimal hari ini karena pernyataan Rizik Syihab ini sudah keterlaluan. Satu, sudah berapa kali mengajak perang. Kita tidak usah berperang, percuma berperang dengan saudara kita. Maka Abah selalu katakan, kalau berperangnya itu dengan saudara kita, jangan lakukan. Tadi semua, tapi kecuali berperangnya dengan Ba'alwi, siap, mari kita lakukan. Tadi semua, ya. Karena mereka sudah nyata-nyata. Pertama, tadi bahkan merubah satu salawat menjadi Yatarim itu bukan Yatarim sebetulnya. Tadi semua. Inilah ya sahabat semua, sahabatku dimanapun berada, sadarlah. Mari kita bela negara kita ini. Jadikan kembali satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang sudah didirikan, dibentuk adalah oleh pendiri kita semua. Karena pola yang mereka bawa itu khilafah. Sekali lagi, khilafah tidak akan cocok buat Nusantara ini. Kan negara ini ada 800 suku, ada 1200 bahasa. Bagaimana mungkin khilafah? Dan kalaupun cocok, kata Abah, tunjukkan kepada Abah negara satupun di dunia ini yang berdasarkan sistem khilafah yang benar. Maka kata Abah, lihatlah sejarah bagaimana baginda Nabi Muhammad wafat. Saat adalah pada hari pertama Rasulullah wafat sudah ingin deklarasi. Ya, terjadilah disitulah perpecahan antara menjadi Sunni dan Syiah. Bagaimana Ali bin Abi Thalib harus perang dengan istri yang tercinta Nabi, putrinya Abu Bakar. Dan ini sejarah, sahabat, tidak boleh lupa. Khalifah yang mana yang tidak dibunuh tadi semua? Abu Bakar diracun, Umar ditusuk, Utsman ditusuk, Ali pun ditusuk. Terus khalifah yang mana? Tadi semua. Ya. Inilah yang kadang-kadang ulama-ulama yang mereka mengatakan ulama nasional, pengikutnya banyak, bahasanya kayak bagus, tapi sesungguhnya dia sangat tidak punya rasa nasionalisme. Tadi semua, ya. Nah, inilah yang harus kita bangkitkan. Bangkitlah Nusantara, bangkitlah. Jangan lagi membawa-bawa apapun. Maka buat PWLS dan lain sebagainya juga. Jangan terlalu membangga-banggakan Wali Songonya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mencintai Nusantaranya. Tadi semua ya. Abah sudah kirimkan video dari Rizik Syihab ini ke beberapa tempat tadi semua. Karena ini terjadi sebelum Ramadan. Dan dia berkata terang-terangan, mari kita rebut Indonesia. Berarti jelaslah. Bukan hanya isapan jempol mereka. Kenapa mengklaim pahlawan? Kenapa mereka mengklaim bahwa lambang negara mereka mengklaim lagu Indonesia Raya, mereka mengklaim bahwa mereka berjasa dalam kemerdekaan, tapi faktanya kepada saudara-saudaraku yang tidak belajar, yang tidak memahami sejarah, dengarkan orang-orang yang ngerti sejarah tadi semua. Jadi sekali lagi bahwa mereka ini sudah keterlampauan batas tadi semua ya, tapi tetap kepala dingin adalah tetap
Bergeraklah dengan akal tadi semua. Jangan sampai diadu domba dengan saudara kita. Jangan sampai kita diadu domba, ya. Dengan ya, kalaupun di antara kita ada ulama dari mereka, ya kita hormati sebagai ulama tadi semua. Hormati sebagai ulama tadi semua, ya. Karena kenapa saya bilang para habaib ini harus dilawan? Kenapa? Karena mereka sudah merubah paradigma tadi semua. Yang selama ini adalah sesungguhnya adalah bahwa nasab, ilmu di atas nasab, adab di atas ilmu. Oleh mereka dirubah seolah-olah adalah semuanya tentang nasab. Maka kenapa mereka tidak mau belajar ilmu? Karena nasab cukup bagi mereka. Tapi dampaknya kepada bangsa Indonesia, akhirnya kita akan menjadikan manusia adalah Tuhan adalah yang harus kalian sembah sebagai panitia surga. Itulah kenapa ada video dari mereka. Nanti katanya di hari kiamat, Habiblah panitia kiamat itu. Habib menjadi panitia kiamat nanti semua. Itu kan menunjukkan bodohnya dia, tidak berilmunya dia. Siapa dia? Siapa Rasulullah? Siapa Allah? Dia tidak mengerti tadi semua. Sampai ada bahasa kiamat, ada panitianya. Dan Habiblah panitianya. Ini yang harus kalian pahami tadi semua adalah pembodohan di dalam urusan agama. Sekali lagi Abah membuat live ini dari terima kasih buat teman yang mengirimkan video ini. Sekali lagi, ini sudah bukan main-main. Dan kepada pemerintah semua, ini video sudah makar. Karena dia ingin mengatakan ingin merebut Indonesia. Sebetulnya dari video-video yang sebelumnya juga adalah mereka mengakui Indonesia pintu tarim, Jawa Barat adalah milik Habib, itu juga sebetulnya sudah penjajahan kepada kita. Sesungguhnya adalah mengakui tanah air orang menjadi tanah air dirinya. Itulah sama yang terjadi adalah di Palestina. Pada saat dulu Yahudi Ashkenazi 4.000 kapal mengaku sebagai keturunan Ibrahim, tapi apa yang terjadi? Hari ini kalian saksikan. Maka Abah tahu banyak dari kalangan-kalangan Muhibbin Habib ada sangat cinta kepada Palestina. Tapi sadarkah kalian? Itulah yang terjadi. Dan itu akan terjadi kepada Nusantara kalau kalian adalah membiarkan semua ini terjadi. Kalian biarkan orang-orang yang mengaku adalah sebagai, apalagi sudah ada pernyataannya, kita rebut Indonesia. Dan Abah mengertilah, ada banyak jenderal di belakang mereka. Jenderal-jenderal itu hanya memanfaatkan mereka. Jenderal-jenderal itu ingin kembali berkuasa. Maka jangan aneh, belakangan ini adalah kembali seolah-olah dui fungsi ABRI akan diaktifkan. Maka inilah Abah ingatkan, hati-hati Pak Prabowo. Karena ada satu gelombang, kelompok yang menggunakan Habib-Habib ini dan mereka duduk di belakangnya dan ingin menguasai kembali, mereka ingin berkuasa kembali. Dan juga kepada mereka-mereka yang Habib ini, kalian hanya akan dimanfaatkan selama. Jadi sekali lagi buat sahabat semua, mereka-mereka Habib ini hanya pion-pion yang digunakan. Karena tiada jalan yang paling mudah adalah seseorang menguasai manusia, apalagi di Nusantara, adalah pada saat seseorang itu dikaitkan kepada Rasulullah. Itu terjadi di berbagai negara di dunia, di Afrika Selatan, di Mesir, dari semua ya. Pada saat seseorang itu disandarkan kepada duriat Rasulullah, maka mudahlah mereka untuk mengumpulkan, sebagaimana Utsman bin Yahya, terjadinya geger Cilegon, terjadinya geger Banten. Tadi pada saat ulama sudah nggak percaya dengan Belanda, tapi begitu datang seseorang yang mirip dengan Sayyid Syarif yang sudah sembunyi bersama dengan masyarakat kan dikejar-kejar Belanda. Nah itulah tertipunya masyarakat kita. Sehingga ulama kita masih menganggap bahwa yang disebutkan ulama yang itu adalah Sayyid yang datang, yang memang 1400 sampai 1800, mereka lah Sayyid dan Syarif. Karena keturunan Rasulullah itu tidak ada Habib, yang ada Sayyid dan Syarif dari Hasan dan Husain, dari semua ya. Nah inilah sesungguhnya ulama kita masih menganggap husnudzon kepada mereka, karena mereka ada dianggap sebagai Sayyid itu yang berilmu dulu. Bukan hari ini, bukan yang dulu itu. Mereka hanya rupanya mirip, dan inilah sudah dirancang oleh Sono Kordronyo, mendatangkan orang bahasa Arab rupanya mirip orang Arab tadi semua. Kenapa? Karena ulama kita sudah tidak mau lagi mendengarkan, waktu itu adalah kolonial Belanda tadi semua. Itulah akhirnya para ulama di Cilegon itu 800 ulama meninggal karena gara-gara mereka percaya kepada Utsman bin Yahya, dianggap oleh mereka ada Sayyid yang datang dari Hijaz tadi semua. Padahal mereka datang dari Yaman, digunakan oleh Sono Kordronyo. Nah inilah ya, silakan kalian mau percaya atau tidak. Tapi intinya Abah tidak mau diam mendengarkan pernyataan Rizik Syihab. Ayo kita rebut Indonesia. Coba. Hei polisi, tentara, negara, Pak Prabowo, Kapolri,
tadi semua. Panglima, jangan molor melulu tadi semua. Lihatlah apa yang akan terjadi di negara kita ini semua. Tadi semua. Saya tahu lah, karena saya juga dapat masukan dari BIN. Tadi cuma masalahnya, perseteruannya adalah jenderal-jenderal yang pensiun itu lebih banyak dari yang mendukung di sini. Karena tadi, inilah konsekuensinya, sahabat sebuah. Ya, jadi hanya dari kerakusan dari kelompok orang-orang yang ingin kembali berkuasa, dan mereka menggunakan Habib-Habib itu. Tadi semua. Ingatlah, hati-hati sekali lagi. Ya. Dan jangan juga mereka pada saat mereka menyebutkan bahwa tentang PKI sesungguhnya. Di Nusantara ini nggak ada PKI dari dulu. Dari mulai Soekardi, dari mulai Muso, dari mulai Den Aidit, Barokbah, semuanya adalah PKI itulah di Asia Timur itu yang ada hanya di Yaman. Bahkan Habib Ali Al-Jupri, bapaknya itu adalah kakeknya adalah presiden daripada partai komunis. Maka kalau mereka berteriak komunis, itulah komunis teriak komunis tadi semua. Hati-hati ya buat sahabatku semua. Terus berlindung pada Allah. Mintalah petunjuk pada Allah. Dan buat ulama-ulamanya yang tidak pernah sekolah, yang tidak tahu sejarah tadi semua. Wallah tadi semua. Kalian berdosa pada Allah tadi semua. Ya, tadi kalau seandainya kalian membiarkan ini semua, hanya mengakui seseorang itu berdasarkan hanya surah wal istifadoh. Istifadoh apa zaman begini? Surah wal istifadoh. Kalau kalian ngerti, Abah sudah menemukan. Bukan hanya pengakuan riwayat Nabi. Banyak ilmu yang sudah dibelokkan. Banyak kitab yang sudah dipalsukan. Bahkan 20 tahun yang lalu saya ikut pertemuan. Diundang oleh Kiai Ilyas Cipasung. Kitab pesantren sudah habis. Saat itu sudah 83 adalah kitab-kitab pesantren. Di antaranya Fathul Bari, Fathul Mu'in. Kemudian juga termasuk Ihya Ulumuddin, termasuk juga Sirajut Thalibin, kitab Safinah. Di dalamnya adalah sudah diacak-acak tadi semua. Adalah judulnya sama. Itulah mereka kenapa mereka itu ingin merusak Islam itu nggak main-main. Sampai istilahnya harus masuk ke dalam Islam kayak Senokor Gronyo, menguasai bahasa Arab, menguasai ilmu nahu, sorof, mani, bayan, mani, kuasai semuanya. Karena mereka bisa merubah segalanya, merubah tafsir, merubah. Cuma kalian aja nggak paham tadi semuanya. Ingat, baginda Nabi Muhammad sudah wafat hampir mendekati 1500 tahun. Maka seharusnya sekarang ini adalah, maka beliau kenapa berkata tentang kiamat tadi semua. Mudah-mudahan adalah kalau kita ingin bersatu, mari kita kiamatkan Nusantara. Kiamatkan, kiam, bangkit, bangkit. Jadikan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, bangkit kiamat itu. Dan dikatakan ada dua hadis dari Mu'ad bin Jabal dan juga dari hadis dari Anas bin Malik yang mengatakan kiamat itu akan terjadi 1477 atau yang mengatakan satu lagi 1473. Karena Nabi pernah berkata, dunia ini sudah tua. Tapi kalau Abah melihatnya bukan di situ. Adalah kebangkitan kembali pada manusia tadi semua. Kiamat. Tadi semua kalian qiyamul lail, bangkit di waktu malam kegelapan. Sekarang manusia berada pada kegelapan. Kiamat membangkitkan, mengkiamkan tadi semua. Jangan selalu kiamat itu pada kehancuran tadi semua ya. Justru malah kebangkitan tadi semua ya. Walaupun tetap dunia ini kita harus mengimani ada kiamat, tapi bukan di situ ya. Bukan di situ kiamatnya tadi semua. Mudah-mudahan Indonesia segera kiamat, bangkit, kiam tadi semua. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa tadi semua ya. Terima kasih, mudah-mudahan sekali lagi. Terima kasih Mas Warman yang ngirimkan video itu. Abah mendidih melihat video itu. Pengakuan Rizik Syihab, mari kita rebut Indonesia. Kurang ajar. Kurang ajar kau Rizik Syihab. Kaulah yang kurang ajar. Kaulah yang monyet itu tadi semua. Jangan nuduh kepada semua monyet. Kamulah rajanya monyet tadi semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.